Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zaria Ataya, kelas 8 dari SMP IT Samratul Fuad, Pemalang. Jadi, kalian di sini bisa memanggil aku dengan sebutan Ataya. Itu adalah nama panggilan aku. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teorema Pythagoras. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras pada sekitar abad pertama. Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Jika melihat segitiga di sini, maka bisa dirumuskan menjadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini adalah rumusan dari segitiga sama sisi di sini, di contoh gambar ini. Nah, teman-teman, sisi miring ini disebut hipotenusa. Dalam geometri, hipotenusa adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, sisi yang berlawanan dengan sudut kanan. Jadi kesimpulannya, hipotenusa adalah sisi miring dan sisi terpanjang dari semua sisi-sisi di segitiga sama sisi ini. Nah, ini dia contoh-contoh soal dari aku. Di sini, yang nomor 1 ada segitiga sama sisi TQR dengan TQ 4 cm, QR 3 cm. Nah, di sini kita harus mencari sisi miringnya atau sisi hipotenusa. Kita tulis rumusnya. Rumusnya PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ kuadrat PQ 4 cm berarti 4 kuadrat dan QR-nya 3 cm berarti 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jangan lupa akar kuadratkan, berarti PR sama dengan akar kuadrat dari 25. Ayo, ini adalah pelajaran kelas 5. Pasti sering sekali keluar soal seperti ini. Akar kuadrat dari 25. Di Pythagoras juga pasti sering keluar akar kuadrat dari 25. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Nah, di sini jawabannya PR-nya adalah 5 cm. Soal yang kedua, diketahui persegi panjang ABCD dengan diagonal adalah 10 cm dan alasnya 8 cm. Maka, berapakah keliling persegi panjang tersebut? Keliling persegi panjang. Ini kurang G ya. Kita tulis diketahui, ditanya. Dijawab jadi dulu ya. Biasanya guru-guru pasti menginginkan soal seperti ini atau soal cerita untuk diberi diketahui, ditanya, dijawab jadi. Ini aku tulis diketahuinya. Diketahui persegi panjang ABCD. Persegi panjang. Oke, mari kita gambar persegi panjangnya. Kurang lurus, tapi tidak apa-apa. ABCD dengan diagonal adalah 10 cm. 10 cm diagonal itu artinya di sini 10 cm dan alasnya 8 cm. Alas
di sini alasnya. Maka berapakah keliling persegi panjang tersebut? Ditanyanya adalah keliling dari persegi panjang. Mari kita jawab. Jawab. Ini kita hitung menggunakan Pitagoras. Jadi kita harus menggambar segitiga sama sisinya terlebih dahulu supaya lebih mudah. Ini adalah sisi A, B, C dengan AB-nya 8 cm, AC-nya 10 cm. Kita tulis rumusnya. Rumusnya adalah bukan AC, BC. Yang ditanya adalah BC kuadrat. Jadi kita tulis BC-nya, bukan hipotenusanya, seperti yang soal pertama tadi. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang. Mengapa dikurangkan? Karena yang dicari bukan sisi miringnya. Ini sisi lain selain sisi miring. Jadi kita harus mengurangkannya. Mengurangkannya dari sisi miring tersebut ya. AB adalah sisi miring dari segitiga sama sisi ini. Dikurangi AC kuadrat. Maaf, ternyata sisi hipotenusanya adalah AC. Aku salah nulis berarti ya. Salah nulis. Ini maksudku itu hipotenusanya dikurangi dengan sisi yang lainnya. Berarti AC-nya adalah 10 kuadrat dikurangi AB-nya 8 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 8 kuadrat adalah 64. 100 dikurangi 64 hasilnya 36. Lalu kita akar kuadratkan. DC sama dengan akar kuadrat dari 36. Hasilnya adalah 6. Belum selesai sampai situ. Yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang. Jadi mari kita cari keliling persegi panjangnya. Keliling persegi panjang sama dengan 2P tambah L. Panjang tambah lebar sama dengan 2. Panjangnya kita gambar terlebih dahulu ya. Jadi persegi panjang AB, C, D, alasnya tadi 8 cm, lalu lebarnya adalah 6 cm. Lebarnya atau BC-nya ya, ini yang kita cari BC-nya, yang sudah kita cari. Lalu kita tulis 8 tambah 6. 8 ditambah 6 adalah 14. 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. 28 cm. Nah, sekarang menentukan jenis ketiga menggunakan rumus Pitagoras. Dengan A adalah sisi terpanjang. Seperti ini. Jika hasil B kuadrat ditambah C kuadrat, hasilnya sama dengan A kuadrat, itu adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih besar dari
B kuadrat ditambah C kuadrat, itu artinya segitiga ini adalah segitiga tumpul. Jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, itu adalah segitiga lancip. Seperti ini ya pengertiannya. Yang terakhir ada triple Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras mengatakan bahwa pada sebuah segitiga sikusik ABC, maka kuadrat sisi hipotenus atau sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lain. Hasil dari B kuadrat tambah C kuadrat akan sama dengan A kuadrat. Itu yang disebut triple Pythagoras. Itu saja dari aku. Jazakumullah khairan katsiran untuk hari ini, teman-teman. Saya Salsabila Zaria Ataya dari SMPIT Samratul Fuad Pemalang mengucapkan